Jadi dulu yang kedua, sekarang ain itu kan. Jadi kalau kita baca Al-Quran huruf ain berarti judul baru lagi. Ini kisah Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Ya, RT Syuaib ya. Dia berangkat duluan tanggal 28. Ya. RT Syuaib sama istrinya dari Darul Ulum itu semuanya berangkat hajinya tanggal 28. Sedangkan haji mandiri itu tanggal 30. Insyaallah saya tanggal 30 berangkatnya, dimajukan jamnya. Jadi berangkat sekitar jam 10 pagi dari rumah, kemudian ke Depok, harus sampai di Depok di Masjid Baitul Kamal paling lambat jam 1 siang. Ya mudah-mudahan juga udah sampai. Kemudian setelah itu sambutan dari para tokoh gitu kan, para pejabat, lalu diantar dari Masjid Balai Kota Depok ke embarkasi Bekasi. Harus sampai di embarkasi Bekasi itu jam 4 sore atau asar. Ya, itu anunya ya. Insyaallah mudah-mudahan nggak ada halangan. Ya, diberikan kemudahan oleh Allah meraih haji yang mabrur, haji yang mabrur insyaallah. Jadi kalau Bapak mau nganter silakan, atau mau di rumah dari pagi sampai jam 10 silakan. Ya, insyaallah. Kemudian ayat yang 176. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Nah, ini kisah Nabi Syuaib. Telah mendustakan para penduduk Aikah. Siapa yang penduduk Aikah? Yaitu namanya dia berada di kota Madian, di negeri Madian. Nabi Syuaib ini adalah ya termasuk orang-orang Madian. Aikah, ya. Aikah ini adalah nama sebuah pohon yang menjadi sembahan mereka. Jadi ada pohon yang begitu bagus, mungkin kalau di Parung itu pohon jublek gitu ya. Pohon paling gedenya tuh kayak gunung itu, saking gedenya dan rindang banget gitu. Pohonnya itu dengan daun yang sangat rindang, tapi anehnya karena itu kayak pohonnya yang di tengah-tengah kampung di negeri Badan itu disembah jadi Tuhan. Makanya Aikah itu nama pohon Aikah. Ashabul Aikah, penduduk Aikah, al-mursalin, terhadap para utusan. Jadi mereka mendustakan nabi-nabi yang Allah utus ke kaum Aikah. Jadi Aikah itu pohon besar, gedenya kayak gunung, sangat rindang begitu, orang pada nyembah. Aneh nih, orang nyembah pohon. Ya jangankan zaman dulu, zaman sekarang juga ada yang nyembah manusia, ada yang nyembah tikus. Itu kalau di India tuh Pak, jadi macam-macam Pak, tikus disembah. Coba lihat dah, di India itu banyak orang yang nyembah aneh-aneh, orang disembah. Jadi kalau ada orang yang cacat tuh Pak, ada orang yang cacat bentuknya kupingnya kayak gede kayak ini, kayak gajah, hidungnya nggak ada begitu, itu kan cacat tuh, disembah. Itu kata dewa. Aneh, orang mana kecil aja, masih kecil udah disembah. Jadi menyembah manusia kan. Ada lagi tikus yang menyelamatkan kaum itu. Akhirnya tikusnya dikasih susu. Tikus Pak disembah. Astagfirullahaladzim. Kalau apa namanya itu sapi di sana tuh diistimewakan. Di sana nggak boleh disembelih. Makanya orang-orang Islam katanya kan dibenci, kenapa? Dia menyembelih sapi. Ya Allah, dia mah disembah, sapi disembah. Tahu itu orang-orang India itu orang-orang yang kemarin yang menghina Nabi Muhammad, lalu disiarkan di TV nasional. Kalau kita mungkin TVRI itu. Lalu ada hacker orang Islam, hacker pinter nih, hacker orang di Pakistan, hilang tuh semuanya tuh, nggak ada lagi live event tuh, padahal di TV nasional live event hilang, hanya gambar bendera Pakistan lalu lagunya Meherjen, lagu tentang Nabi Muhammad. Kaget tuh, gimana nih? Wah, nggak ada gambarnya. Itu hacker ahli IT yang hebat, yang bisa menghilangkan TV nasional. Itu lagi viral kan. Tapi YouTube langsung hilangin tuh. Itu bilang karena khawatir jadi ini. Apa itu Pak? Coba kalau Bapak lihat, kita lihat di media sosial tuh, hacker Islam orang-orang Pakistan mengirim ke India
TV nasional ketika menyiarkan tentang penghina Rasulullah. Jadi ada penghina Nabi nih, menghina Nabi Rasulullah SAW, langsung dihilang, isinya nggak ada, cuma suara apa? Suara lagu tentang Rasulullah oleh Maher Zain itu. Allah, apa itu Pak? Nah ini Aikah ini adalah orang yang menyembah. Jadi Aikah ini pohon yang rindang disembah. Idz qala lahum, ketika berkata kepada Aikah kaumnya Su'aibun, Nabi Su'aib, ala tatakun, tidaklah kalian takut kepada Allah. Kenapa kalian menyembah pohon? Kenapa kalian menyembah pohon yang enggak ada manfaatnya ini? Kenapa kalian menyembah Allah? Nauzubillahi min zalik. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang penyembah pohon. Nabi Su'aib ini nabi yang dari penduduk mereka sendiri. Jadi mereka itu Nabi Su'aib ini masih keturunan orang-orang Aikah. Tapi dia tidak mau menyembah. Sama dengan Nabi Ibrahim kan kaum Namrus gitu kan, itu sama. Jadi memang dakwah itu memang harus ke kaumnya sendiri. Kaum Aikah namanya, kaum Aikah, penduduk Aikah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Inni lakum rasulun amin. Nah, ini sama nih. Sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya kan? Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atiun wa ma aslukum alaihi min ajrin in ajra illa ala rabbil alamin. Sama dengan nabi-nabi lain kan? Nabi Saleh juga begitu, Nabi Lut juga begitu. Sekarang Nabi Shu'aib begini. Bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kepadaku, dan aku berdakwah tidak meminta kalian upah, tidak meminta dunia. Aku mengajak kalian menyembah Allah, jangan menyembah pohon. Ya, jangan menyembah yang tidak ada manfaatnya di pohon. Tidak ada manfaatnya. Kalian sembah apa? Bisa memberikan rezeki? Enggak. Bisa menentukan, bisa memberikan kehidupan? Enggak bisa. Hanya sekedar pohon biasa dengan pohon-pohon yang lain sama. Coba kebetulan pohonnya gede, rindang. Allah Akbar. Ya, aku berdakwah bukan karena dunia, tapi karena ala Rabbil Alamin, ingin pahala dari Allah Rabbul Alamin. Allah Akbar. Kemudian apa yang terjadi? Bukan hanya itu. Kalau tadi kaum Nabi Lut menyembah patung dan homoseks. Kalau kaum Aikah ini, penduduk Aikah, ya, kaum Nabi Shu'aib, menyembah pohon dan wa'auful kaila wala takun minal mukhsarin. Mereka ini adalah melakukan tindakan kalau jual beli selalu mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Maka kata Nabi Shu'aib, sempurnakan kaila, timbangan kalian, takaran kalian. Wala takunal mukhsarin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengurangi timbangan. Jadi kalau mereka menjual beli itu begitu Pak. Dan itu udah kebiasaan mereka. Jadi kalau ada siapapun, jangankan orang lain, masih penduduk Aikah saja, beliau itu, orang-orang Aikah ini selalu melakukan itu. Ya, misalnya caranya kalau beli beras ditaruhin literannya diinihin begitu, ditambahin apa begitu. Ya, kemudian timbangan ditambahin kayak begitulah. Dan ini bukan hanya kejadian dulu, sekarang juga masih banyak orang. Ya, penjual yang melakukan itu. Makanya kan Allah jelaskan dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina qalan nasi yastawfun. Celaka neraka wil buat orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli, yaitu mengurangi timbangan. Ya, supaya apa? Supaya untung banyak. Karena ada video-video viral sekarang kan, orang itu jualan buah yang di situ tuh bagus-bagus, tapi dia sudah taruh di plastik dia sendiri gitu, plastik dia yang jelek-jelek. Jadi ketika dia ngelengos gitu lagi nyari duit ditukar tuh sama yang itu. Padahal kan udah milih yang bagus-bagus, milih jeruk tuh bagus-bagus di plastik yang itu ditaruh, dia ngambil plastik yang lain gitu yang udah disiapin. Begitu tuh ada tuh. Ya Allah, itu bagusnya ada yang memviralkan, akhirnya tuh orang pada ngamuk tuh ngeliat itu. Tahuan juga kan. Ya pokoknya kalau tindakan begitu lama-lama ketahuan. Ya, nah ini penduduk Aikah ini begitu dia. Banyak musafir datang
ya, dia ingin untung banyak, dia caranya adalah jualannya begitu. Dan itu bukan seluruh orang Aika itu begitu. Jadi dalam berekonomi itu begitu. Dalam jual beli dia selalu mengurangi timbangan. Curang. Wazinul bisqistal mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang benar, yang lurus, mustaqim. Ya. Jadi Nabi Syuaib memerintahkan supaya lurus, timbangan yang benar. Timbangan yang benar, mustaqim. Mustaqim itu lurus kan? Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang, artinya timbangannya adil, lurus benar, jangan dikurang-kurangi. Begitu. Ya, jangan dikurang-kurangi, lurus adil benar. Wala tabkhasun nasa, janganlah kalian mengurangi, ya, merugikan annas manusia, asya'ahum, segala sesuatu milik mereka. Artinya hak-hak mereka itu penuhi. Jangan kalian mengurangi harta mereka, ya, agar untung banyak berlipat ganda dengan cara mengurangi timbangan. Wala tausafil ardi mufsidin, janganlah kalian berbuat di muka bumi ini sebagai perusak, melampaui batas, ya, merusak dan melampaui batas. Dan ini yang ketiga nih. Jadi menyembah pohon, yang kedua mengurangi timbangan takaran, yang ketiga ini tausaul fil ardi mufsidin. Mereka ini suka merusak di muka bumi. Apa caranya? Mereka itu umumnya adalah para perampok. Perampok, perompak. Ada perampok, ada perompak. Kalau perampok itu di daratan, kalau perompak di daun. Jadi mereka kalau ada orang-orang tuh musafir, ya kan, dirampok, hartanya semua diambil. Jadi kalau orang ke kampung dia itu, kota itu habis sudah, nggak punya apa-apa, karena hartanya diambil semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini tiga kemaksiatan. Pertama menyembah pohon, kaum Syuaib. Kedua curang, jual beli. Yang ketiga merampok. Nauzubillah min dzalik. Seperti apa penjelasan ayat selanjutnya? Insyaallah minggu depan ayat yang ke 184. Wallahu a'lam bis